Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini terambil dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Sebaliknya, iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Sampai hari ini, iblis tetap melakukannya seperti yang dia lakukan dengan menipu Hawa. Saudara, ada beberapa hal yang bisa terjadi jika iblis menipu orang percaya. Antara lain adalah menjauh daripada hadirat Tuhan. Iblis memiliki banyak cara untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, saudara. Karena itu, kita perlu mewaspadai jika pergaulan, pekerjaan, hobi membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kita perlu hati-hati sebab menjauh dari hadirat Tuhan akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Yunus lari dari panggilan dan menjauh dari hadirat Tuhan, dan mengalami banyak malapetaka, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang bersama dia mengalami malapetaka. Saudaraku, ayat nats di atas menggambarkan keinginan Daud untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, sehingga ia menikmati segala penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Bagaimana cara agar kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Daud adalah pribadi yang suka membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, saudara. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, ia selalu mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Saudara, perbaikilah mezbah doa kita. Mari kita bangun kehidupan doa kita, keluarga kita, agar hadirat Tuhan tetap tinggal di dalam keluarga kita. Yang kedua adalah memfokuskan hati, roh, jiwa, dan tubuh kita, dan seluruh aspek kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Daud sangat konsisten hidup dalam hadirat-Nya, di mana ia menjaga hati, roh, jiwa, dan tubuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Bahkan ia sangat memfokuskan seluruh keberadaan hidupnya dengan memperhatikan apa yang Tuhan firmankan untuknya. Saudara, izinkan Roh Kudus untuk memimpin dan menguasai hidup kita. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan dengan benar akan menghasilkan buah Roh Kudus dari hidupnya. Yang ketiga adalah menyukai bait Tuhan atau rumah Tuhan, saudara. Saudara, ada cinta di hati Tuhan Yesus terhadap rumah Allah.
Cinta itu yang membuat Yesus memprioritaskan rumah Bapaknya. Daud berkata, "Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu." Ada banyak orang tidak menaruh perhatian terhadap bait Allah. Mereka hanya disibukkan dengan hal-hal duniawi saja. Hari-hari mereka hanya diisi dengan kesibukan duniawi, tanpa pernah mau peduli dengan bait Allah. Bait Allah berbicara tentang dua hal, saudara. Tubuh kita dan rumah Allah atau gereja. Hidup itu tidak hanya terdiri dari hal-hal yang lahiriah saja, tetapi ada juga yang batiniah. Kedua bagian ini harus diisi dengan seimbang. Bait Allah juga berbicara tentang bangunan gereja secara fisik. Sebagai bagian dari jemaat Allah, kita juga harus punya perhatian terhadap gereja. Dimanapun kita berjemaat itu bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah menempatkan kita di sana, saudara. Itu sebabnya Tuhan juga mau kita mempunyai kepedulian terhadap rumah Allah. Atau dengan kata lain, marilah kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Saudaraku, mari hendaklah hadirat Tuhan menjadi kesenangan kita, kesukaan kita, dan menyembah Tuhan merupakan kesukaan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, dan tentunya akan membawa dampak baik bagi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur buat firman-Mu saat pagi ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu, bawa kami untuk semakin karib dengan Tuhan, sehingga hidup kami mengalami damai dan ketenangan. Bawa kami untuk semakin mencintai firman-Mu dan menjadikan hadirat-Mu kesukaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tuntun kami dan bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan usaha kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini, dan berikan kami hati yang tenang, damai dan dipenuhi dengan sukacita. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.